Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Firdayeni SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 Rembatan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar. Kali ini kita akan membahas kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk modul 1.1. Let's go! Kesimpulan yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kata menuntut. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat, serta hanya merubah lakunya, bukan dasarnya. Dari kata menuntut lahir 3 kata atau istilah, yaitu among, yang berarti guru sebagai contoh baik atau buruk. Yang kedua, momongan, yang berarti merawat, menjaga penuh cinta, serta ngemong, yang berarti memantau dari jauh. Yang kedua, kodrat anak adalah bermain. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah untuk memberi kebebasan dan kegembiraan bagi anak dalam mengikuti pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan adalah kegiatan yang menimbulkan kegembiraan, memberikan kebebasan anak berfantasi, berimajinasi, agar kreativitas anak terangsang. Berikutnya, berpihak kepada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah merdeka belajar, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan menuntut suatu hak, menghamba kepada anak. Jangan sampai kita menyesal ketika kita tidak berpihak kepada anak dalam melaksanakan pembelajaran. Kesimpulan yang keempat, anak bukanlah kertas kosong. Anak bukanlah kertas kosong. Mereka sudah punya garis-garis samar atau potensi atau kodrat alam dan kodrat zaman. Tugas gurulah menebalkan garis samar tersebut sehingga terjadi perubahan pada laku anak. Untuk mengembangkan potensi tersebut, guru harus memahami tingkat perkembangan anak dan disesuaikan dengan sosiokultural tempat anak tinggal. Berikutnya, guru ibarat petani. Seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang selalu mengupayakan agar bibit yang sudah ada bisa berkembang sebaik mungkin. Ibarat menanam jagung, jangan harap tumbuh padi. Artinya, jangan tuntut anak di luar kompetensi yang dimiliki. Tugas kita sebagai guru hanya menuntut tanpa menuntut. Setelah memahami modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka dapat dipahami beberapa perubahan-perubahan antara dulu dan sekarang. Dulu, pembelajaran sering kita sebagai guru menuntut. Kemudian sekarang kita diajarkan bagaimana seorang guru menjadi menuntun. Kemudian dulunya sering pembelajaran teacher center, maka saat ini kita dituntut melaksanakan pembelajaran di mana murid sebagai pusat pembelajaran. Kemudian dulunya kita dalam pembelajaran memiliki target ketercapaian kognitif. Saat ini kita dituntut melakukan perubahan pada laku atau budi pekerti anak. Selanjutnya, saya akan membandingkan bagaimana praktek pembelajaran saya sebelum memahami modul dengan praktek pembelajaran saya setelah memahami modul.
Sebelum memahami modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, seri pembelajaran saya teacher center. Kemudian masih mementingkan capaian kognitif. Selanjutnya target materi sesuai kurikulum. Bagaimana upaya pembelajaran yang dilakukan setelah memahami modul? Yang pertama, berupaya student center. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang memusatkan pembelajaran pada anak. Kemudian, berupaya memasukkan permainan dalam pembelajaran. Terakhir, target akhir adalah perubahan tingkah laku. Sebagai kesimpulan akhir, pada dasarnya sebagai seorang guru, kita harus pahami bahwa tugas kita adalah menuntut semua kodrat alam dan kodrat zamannya anak, dengan sasaran akhir adalah perubahan tingkah laku, agar anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.